Salam damai dan bahagia. Di tengah semangat berpikir kritis dan studi keislaman modern, muncul pandangan seperti yang diceritakan oleh Profesor Mun'im Siri yang membuat tulisan menghadirkan pendapat dari para pengkaji sejarah Islam dan sebagian kemudian mempertanyakan apakah kita benar-benar bisa memastikan Nabi Muhammad itu ada. Jangan-jangan ini hanya konstruksi kisah kolektif orang-orang Arab belaka. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad hidup. Pendapat para revisionis dalam studi Islam awal ini yang banyak dikutip oleh Profesor Mun'im Siri dalam beberapa tulisannya maupun kuliah-kuliahnya berakar pada pendekatan skeptis terhadap sumber-sumber tradisional Islam. Mereka berpendapat bahwa identitas dan eksistensi Nabi Muhammad sebagai tokoh sejarah dipertanyakan. Nabi Muhammad mungkin tidak lahir di Mekah atau bahkan tidak pernah ada sebagai individu tunggal seperti yang digambarkan di sirah. Kisah hidupnya dianggap dibentuk secara kolektif oleh umat Islam generasi berikutnya untuk menciptakan figur pemersatu. Sebagaimana diketahui dalam riwayat, Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Tokoh yang menyuarakan ini misalnya John Wansbrough dari School of Oriental and African Studies di London, atau Patricia Krohn dan Michael Cook dari Hagarism, The Making of the Islamic World. Mereka berpendapat bahwa identitas Islam awal itu sangat dipengaruhi oleh Yahudi dan Kristen. Dan Muhammad awalnya mungkin hanya simbol gerakan Arab. Tentang Al-Quran, mereka berpendapat bahwa Quran tidak diturunkan sekaligus di zaman Nabi, tetapi merupakan kompilasi teks keagamaan yang disusun bertahap dan baru dibakukan di masa Umayyah atau Abbasiyah. Gaya bahasa dan struktur Quran menunjukkan bahwa ia disunting dan dikodifikasi kemudian, bukan teks tunggal yang dihafal sejak awal. Beberapa bahkan mengklaim bahwa Quran tidak ditulis di Hijaz, melainkan disusun di wilayah Syam atau Suriah atau Irak. Tokoh yang menyuarakan ini misalnya Christoph Luxemburg dan yang menyatakan bahwa Al-Quran banyak mengandung kata serapan dari bahasa Suryani atau Syria dan beberapa maknanya telah disalahpahami. Kata John Wansbrough menolak keautentikan Al-Quran sebagai dokumen dari abad ke-7 dan menganggapnya produk rekonstruksi abad ke-8 atau ke-9. Yang berikutnya mereka berpendapat bahwa Islam tidak lahir seketika, tapi berkembang pelan-pelan menjadi bentuk yang sekarang ini. Islam bukanlah agama yang lahir tiba-tiba di tahun 610 Masehi, melainkan merupakan evolusi dari gerakan monoteis Arab, yang semula bercampur dengan Yahudi dan Kristen. Bahkan istilah Islam dan Muslim baru digunakan katanya secara konsisten puluhan tahun setelah Nabi wafat. Pernyataan seperti ini lahir dari mazhab revisionis dalam studi sejarah Islam. Mereka menggunakan pendekatan skeptis terhadap sumber Muslim awal dan mencari pembenaran hanya dari data eksternal. Namun jika ditelusuri secara akademik dan arkeologis, pandangan tersebut tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh. Mari kita bahas. Sikap skeptis dalam ilmu sejarah itu penting, tapi skeptisisme total seperti menyatakan tidak ada bukti Nabi Muhammad justru tidak ilmiah. Karena bukti primer ada, baik dari dalam Islam, misalnya berbentuk manuskrip, koin atau prasasti maupun di luar Islam, dokumen dari Kristen dan dari Bizantium. Tokoh seperti Yesus, Sokrates, atau Buddha juga tak meninggalkan autobiografi, tapi tidak lantas disimpulkan tidak pernah ada.
Jika kita menolak eksistensi Muhammad karena ingin bukti absolut, maka konsistensinya harus menolak juga hampir semua tokoh sejarah kuno. Yang kedua, bukti primer yang diakui ilmu sejarah Profesor Mu'in Siri yang disampaikan Profesor Mu'in Siri menginginkan sumber primer non-muslim yang sejaman dengan atau berdekatan dengan kehidupan Nabi. Ternyata ada beberapa sumber sejarah primer. Misalnya, tulisan yang disebut Doktrina Yakobi yang diperkirakan tahun 634 Masehi, ditulis oleh orang Kristen Palestina yang menyebut seorang nabi dari Arab yang baru saja muncul dan memimpin kaum Arab menaklukkan Bizantium. Ini hanya 2 tahun setelah Nabi wafat pada tahun 632 Masehi. Hampir tidak ada tokoh sejarah lain yang punya dokumentasi eksternal secepat ini. Kemudian diketemukan tulisan yang disebut Chronicle of Thomas the Presbyter yang diperkirakan tahun 640 Masehi yang menyebut Muhammad sebagai pemimpin spiritual kaum Arab saat mereka mengalahkan tentara Romawi di Suriah. Bukti ketiga adalah Quran sebagai bukti primer autentik. Para kritikus berkata, Quran tidak bisa jadi sumber sejarah, tapi 2 bukti ini membantahnya. Ada diketemukan potongan Al-Quran yang tersimpan di Museum Birmingham, Mushaf Birmingham, yang diperkirakan tahun 610 sampai 645 Masehi, ditulis dalam masa hidup Nabi atau sesaat setelahnya. Uji radiokarbon, tinta, dan skripnya menyatakan itu asli dan otentik. Yang kedua, diketemukan mushaf Al-Quran pada atap masjid kuno di Sana'a, Yaman, yang disebut Sana'a Palimpsest, yang berisi naskah 2 lapis Quran dari abad ke-7 sebelum standarisasi. Ini menunjukkan Quran telah beredar luas sebelum Khalifah Utsman itu menyatukan bacaan menjadi mushaf Utsmani yang menjadi dasar bagi Al-Quran sampai sekarang ini. Jadi Quran bukan dikarang belakangan, ia eksis dan dibaca oleh generasi pertama umat Islam. Nama Muhammad dalam artefak sejarah itu juga ada bukti. Jika Nabi hanya mitos, mengapa pada bukti sejarah berupa koin yang mencantumkan nama Muhammad Rasulullah itu sudah muncul di koin yang dengan uji sejarah diperkirakan pada tahun 685 sampai 692 Masehi. Kemudian ada tulisan di tembok ratapan atau Dome of Rock atau inskripsi di Dome of the Rock diperkirakan pada tahun 691 Masehi yang menyebut Muhammad adalah utusan Allah bersama kutipan Al-Quran. Ini bukan karya sastrawan Arab, ini adalah simbol politik dan teologis resmi kekuasaan Islam awal. Kemudian yang berikutnya adalah memahami konteks. Mengapa para revisionis seperti Mu'in Siri itu muncul? Ini bisa jadi karena adanya kecenderungan overcorrection atau koreksi berlebihan terhadap narasi tradisional yang memang kadang bersifat pembelaan atau apologetik. Tapi sikap kritis seperti itu tidak berarti harus jatuh pada skeptisisme radikal. Kita harus membedakan antara kritik terhadap tafsir tradisional dan penolakan terhadap eksistensi historis Nabi Muhammad yang justru bertentangan dengan arkeologi dan historiografi modern. Islam lahir dan menyebar cepat sejak masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Diketemukannya koin pada awal Islam pada tahun 634 sampai 661 Masehi. Koin Arab Sasanian di Irak dan Persia boleh menghapus salib, menggantinya dengan Bismillah dan kalimat syahadat. Juga bukti bahwa di masa Umar dan Utsman, teks Muhammad Rasulullah mulai muncul. Koin Standing Caliph dan dinar Umayyah awal juga menunjukkan adanya transisi visual dari ikonografi ke kaligrafi Islam. Kemudian bukti-bukti sejarah ekspansi Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Dalam waktu 30 tahun, 632 sampai 661 Masehi, wilayah Islam meluas dari Mekah, Madinah,
ke Syam atau Suriah, Palestina, Irak dan Persia, Mesir dan Afrika Utara. Ini terekam dalam sumber-sumber sejarah non-muslim dan muslim dan diperkuat dengan temuan arkeologi, dokumen administratif dan bukti-bukti artefak mata uang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Muhammad bukan sekedar legenda. Ia adalah tokoh sejarah yang jejaknya bisa ditelusuri melalui manuskrip, koin, prasasti, dan dokumen yang sejaman, baik dari muslim maupun non-muslim. Dan bahwa Islam itu bukan agama yang dibentuk belakangan, tetapi sebuah gerakan spiritual dan sosial yang telah eksis dan meluas secara aktif sejak masa Nabi Muhammad dan para sahabat langsungnya. Profesor Mun'im Siri berhak mengajukan pertanyaan kritis, tapi kesimpulan bahwa Muhammad mungkin hanya cerita Arab tanpa bukti sejarah adalah kesimpulan yang bertentangan dengan temuan ilmiah terkini. Menjadi kritis bukan berarti menolak semua yang tak kita pahami. Justru menjadi ilmiah adalah menerima bukti apa adanya, meski itu menguatkan sesuatu yang kita anggap dogma.